Sunnahnya makan terlebih dahulu. Tetapi kemudian melepaskan perhiasan, disodakohkan untuk kepentingan Islam. Menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dengan mengatakan, da'huma, biarkan mereka bernyanyi. Biasanya setiap menjelang Idul Fitri begini selalu muncul pendapat fatwa-fatwa yang aneh-aneh yang sudah setahun yang lalu kita bahas, kita counter. Silakan nanti dibuka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sore hari ini kita akan ngaji tentang Idul Fitri. Meskipun puasanya baru 10 hari, tapi penting untuk memahami tentang peristiwa Idul Fitri. Saudara-saudara, secara umum Idul Fitri itu adalah hari kebahagiaan, hari kegembiraan, hari orang bersuka cita, bersenang-senang. Maka yang pertama, ada yang membedakan ketika Islam di awal perkembangannya dengan Islam setelah mengalami kemajuan di Madinah, yaitu di awal perkembangan Islam, orang yang selesai menunaikan ibadah Ramadan, puasa, keluar Idul Fitri, itu dilarang untuk makan dan minum terlebih dahulu. Ya. Nah, tetapi kemudian hadis yang melarang itu dinasakh dengan anjuran agar supaya sebelum berangkat menuju sholat Idul Fitri, makan dan minum dulu. Disunnahkan. Ini berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, tidak boleh dulu. Nah, apa filosofi, makna dibalik anjuran untuk makan dan minum dulu pada Idul Fitri? Yang pertama, untuk memperlihatkan kepada umat bahwa hari itu hari berbuka. Hari itu hari diharamkan berpuasa. Hari itu justru memperlihatkan bolehnya orang sejak pagi untuk menikmati hidangan. Itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga ada di dalam Sahih Muslim. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, "Kana Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarotin." Tamarotin itu kan beberapa biji kurma. Lalu di dalam hadis yang kedua dijelaskan, wa ya'kuluhunna witron. Beliau memakan buah kurma hitungan jumlah ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5. Ada hadis lain yang menyebutkan, tapi tidak di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, itu sampai 9 atau 7. Ya. Nah, sunnahnya makan terlebih dahulu. Tetapi kalau kepingin mengikuti sunnah, ya Kanjeng Nabi kan memberikan contoh makan buah kurma ganjil. Nah, kalau kita itu tidak punya buah kurma, ya setidaknya makanan ringan, ya coklat atau kue-kue yang manis yang ringan, jumlahnya ganjil. Jangan kemudian
dumehnya itu apa? Mendumehnya boleh makan dulu, lalu makan lontong opor 2 piring. Akibatnya kekenyangan, nggak jadi sholat Idul Fitri. Ya, boleh, tapi harus sesuai dengan kadarnya. Nah, yang kedua, begitu Idul Fitri itu perempuan-perempuan di Madinah yang dipingit itu, bahkan yang sedang haid pun itu diminta keluar. Memang kalau yang sedang datang bulan tidak boleh dekat-dekat dengan masjid, tetapi semua perempuan disarankan untuk keluar menyambut, ikut memeriahkan kemenangan hari bahagia Idul Fitri. Bahkan di dalam sholat Idul Fitri itu perempuan juga dibolehkan untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Di dalam hadis yang cukup panjang di dalam Sahih Bukhari maupun yang ada di dalam Sahih Muslim, itu dijelaskan ketika Rasulullah selesai melaksanakan sholat, kemudian khutbah, ya, sholat Idul Fitri itu tanpa adzan dan tanpa iqamah. Ya. Biasanya Bilalnya cukup mengucapkan as-shalah jami'ah, as-shalah jami'ah, as-shalah jami'ah. Ingat-ingat ya, jangan kemudian kebiasaan jadi muadzin di masjid ini lalu pegang mic iqamah. Nah, keliru. Tanpa adzan dan tanpa iqamah. Salat 2 rakaat dulu, baru setelah itu khutbah. Ya, Kanjeng Nabi memberikan contoh begitu. Nah, selesai khutbah, kemudian Kanjeng Nabi mendatangi sekelompok perempuan yang ikut sholat. Ya, kemudian beliau mengutip sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12, yang intinya adalah ayat itu menjelaskan begini: kalau ada perempuan-perempuan mukmin datang kepada Kanjeng Nabi, membuat perjanjian akan setia kepada Kanjeng Nabi, tidak akan melakukan ini, tidak akan melakukan itu, semua perintah dilakukan, semua larangan dihindari, maka Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah untuk memohonkan ampunan kepada mereka. Di dalam peristiwa setelah sholat Idul Fitri, ketika Kanjeng Nabi kemudian mendatangi perempuan-perempuan yang ada di shaf itu, maka kemudian sambil berpegangan tangan kepada Bilal yang mengawal Kanjeng Nabi saat itu, Bilal kemudian setelah Kanjeng Nabi mengutip ayat Al-Mumtahanah tadi itu, kemudian menggelar sorbannya. Menggelar sorbannya. Saat itu perempuan-perempuan itu kemudian melepaskan perhiasan, disodakohkan untuk kepentingan Islam. Nah, ini artinya apa? Hari Idul Fitri itu juga hari sodako. Ya. Kalau yang biasanya di selain hari Idul Fitri medit nggak apa-apa lah. Tapi khusus untuk Idul Fitri jangan diteruskan meditnya. Medit itu bahasa Jawa ya. Ya. Maksud saya begini. Ya kalau di hari-hari lain eman-eman dengan harta, ya dimaklumi lah. Sifat manusia. Tapi kalau Idul Fitri, berusahalah jangan sampai keterusan meditnya itu. Ya. Nah, kenapa yang dijadikan contoh di dalam peristiwa hadis itu perempuan yang didatangi oleh Kanjeng Nabi? Ya ini isyarat juga bagi perempuan supaya lebih lomo, nggak terlalu menggenggam rapat
menjadi petinju kelas berat. Petinju kelas berat itu nggak pernah terbuka tangannya itu. Ya, oleh karena itu hari sedekah. Nah, yang ketiga, Idul Fitri itu hari kegembiraan, bahkan anak-anak, budak-budak perempuan itu menari, menyanyi. Laki-laki yang keturunan dari Sudan, dari Habasyah, itu memainkan pedang dan peralatan perangnya. Disaksikan oleh Kanjeng Nabi, diizinkan oleh Kanjeng Nabi. Saya akan kutip secara lengkap sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari yang juga ada di dalam Sahih Muslim. An Aisyah qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tuhanniyani bi ghina'i bu'atha fattaja'a 'alal firash wa hawwala wajhah wa jaa'a Abu Bakrin fantaharoni wa qala bismaratus syaitan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala da'huma falamma qala ghamastuhuma fa kharajata. Sahih Bukhari 949. Siti Aisyah menceritakan pada hari Idul Fitri Rasulullah datang ke kamarnya ke rumahnya Siti Aisyah, ke ruangannya Siti Aisyah, masuk ke dalam ruangan Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah itu punya 2 budak perempuan. Saat itu karena Idul Fitri, keduanya sedang menyanyi syair gubahan peperangan Bu'ath. Jadi pernah terjadi sebuah peperangan, lalu disyairkan, syair itu digubah, kemudian dilakukan, dinyanyikan. Rasulullah begitu masuk kemudian melihat kedua budak perempuan Siti Aisyah, kemudian beliau berbaring dan memalingkan wajahnya. Tetapi beliau tidak melarang untuk menghentikan. Beliau masuk berbaring meskipun tidak melihat kedua budak yang sedang menyanyi tadi itu. Nah, datanglah Abu Bakar Siddiq, bapak ayah dari Siti Aisyah. Begitu mendengar ada suara orang yang sedang nyanyi, apa kata Abu Bakar kepada Siti Aisyah? Ini ada suara setan di ruangan Rasulullah. Bisbaratu syaitan, lagu nyanyian syaitan. Apa? Ketika Rasulullah mendengar pernyataan Sayyidina Abu Bakar itu, Rasulullah kemudian menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dengan mengatakan, da'huma, biarkan mereka bernyanyi, biarkan mereka melanjutkan nyanyi-nyanyi itu. Nah, setelah itu baru kemudian Siti Aisyah meminta mereka, setelah menyelesaikan, Siti Aisyah memerintah mereka untuk meninggalkan tempat. Tentang lagu. Ini juga menjadi sebuah indikasi bolehnya menyanyikan syair-syair gubahan. Padahal itu syair berisi sejarah tentang sebuah pertempuran. Ya, apalagi menyanyikan syair-syair yang berisi puji-pujian, yang berisi sholawat. Ya. Nah, di dalam hadis Sahih Muslim bahkan dijelaskan anak-anak kecil itu sambil bernyanyi-nyanyi, bermain-main di Masjid Nabawi. Dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Satu itu. Yang kedua, keterampilan menggunakan senjata, alat untuk peperangan. Rasulullah SAW sampai menawarkan kepada Siti Aisyah, karena ada sekelompok sahabat Nabi dari Afrika yang sedang memainkan itu, kemudian nawari Siti Aisyah, mau lihat Siti Aisyah.
Siti Aisyah di dalam hadis itu agak lupa apakah beliau ditawari atau beliau yang minta kepada Kanjeng Nabi untuk menyaksikan tontonan keterampilan itu di hari Idul Fitri. Tapi intinya adalah kemudian Siti Aisyah bersama Kanjeng Nabi menikmati atraksi keterampilan menggunakan senjata, ya, sampai Rasulullah bosan, memerintah kepada sahabat dari Afrika itu, mainkan sampai aku bosan. Nah, setelah cukup lama kemudian tanya kepada Siti Aisyah, cukup. Siti Aisyah menjawab cukup. Mereka kemudian berdua meninggalkan tempat tersebut. Saudara-saudara sekalian, peristiwa itu menjadi sebuah indikator. Ya, jadi kalau di hari Idul Fitri ada anak kecil yang menari-nari, menyanyi-nyanyi. Anak kecil ya, kalau orang tua nari-nari ya membaca sholawat, syair-syair, gubahan syair-syair. Itu dilakukan dan terjadi di masa Rasulullah SAW. Kata di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ketika Abu Bakar As-Siddiq melarang itu, beliau mengatakan, ya Aba Bakrin, inna likulli qaumin aidan, wa hadha iduna. Di riwayat yang tadi pertama saya jelaskan, kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, biarkan mereka berdua tetap melanjutkan menyanyi dan menari. Tapi di dalam riwayat yang lain, Rasulullah masih di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah mengatakan, inna likulli qaumin aidan, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya, dan ini Idul Fitri adalah hari raya kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita sampai tuntas. Allahumma amin. Tidak hanya sekedar menyaksikan Idul Fitri, tetapi berarti kalau kita menangi Idul Fitri, berarti puasa kita tuntas 29 atau 30 hari. Kemudian bisa melanjutkan dengan menikmati hidangan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, setelah selesai Idul Fitri, mau makan lontong 3 piring silakan, gak apa-apa. Ya, silaturahim. Biasanya setiap menjelang Idul Fitri begini selalu muncul pendapat fatwa-fatwa yang aneh-aneh yang sudah setahun yang lalu kita bahas, kita counter. Silakan nanti dibuka lagi YouTube Pesantren Kebangsaan tentang ucapan minal aidin al-faizin. Ya, hari ini sudah mulai muncul yang mengatakan itu nggak ada di zaman Nabi. Ya, tentang halal bihalal, kegiatan halal bihalal, nggak ada di zaman Nabi. Silakan dibuka lagi nanti YouTube Pesantren Kebangsaan tentang tahniah, ucapan minal aidin al-faizin al-maghulin, tentang dalil halal bihalal, ya, yang ada di dalam Sahih Bukhari rahimahullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.